Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Langsung saja kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hadis mu'an'an dan hadis mu'annan beserta syarat-syarat ittisal pada keduanya. Adapun kelompok kami terdiri dari Siska Laila, Zakiroh Nailatun Nikmah, dan Nabila Aulawiyah, yakni saya sendiri. Baik, langsung saja definisi hadis mu'an'an. Al-mu'an'anu huwallazi yuqalu fi sanadihi fulanun an fulanin min ghairi tasrihin bittahdithi awil ikhbari awis sima'. Hadis mu'an'an adalah hadis yang pada sanadnya terdapat ungkapan fulan an fulan dan tidak dijelaskan apakah hadis itu diceritakan atau dikabarkan oleh fulan atau didengar darinya. Sebagian ulama mengkategorikan hadis mu'an'an ke dalam hadis mursal dan munqati, sehingga persambungan sanadnya ditegaskan apakah dengan cara mendengar ucapan guru ataukah dengan cara yang lain. Adapun pendapat yang sahih dan berlaku, yakni pendapat jumhur ulama hadis dan lainnya, mereka mengkategorikan hadis mu'an'an ke dalam hadis muttasil jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, ada bukti pertemuan antara rawi yang meriwayatkan dengan an-anah itu dengan gurunya, dan yang kedua, rawi itu bebas dari gejala-gejala tadlis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua. Oke, saya lanjut. Pemateri kedua yaitu menjelaskan tentang hadis mu'annan. Al-haditsu mu'annan walladzi fi sanadihi fulan anna fulan. Hadis mu'annan adalah hadis yang pada sanadnya terdapat kata-kata fulan anna fulan. Di sini banyak pendapat jumhur ulama. Yang pertama, pendapat jumhur yaitu pendapat yang sahih mengatakan bahwa hadis mu'annan itu sama dengan hadis mu'annan. Perbedaan huruf dan lafal tidak jadi masalah, melainkan prinsip dengan pertemuan, pergaulan, dan proses belajar mengajar di antara rawi mu'annan dan rawi yang di atasnya. Pendapat kedua yaitu Muslim bin Al-Hajjaj berbeda pendapat dengan jumhur yang tadi mengenai adanya bukti pertemuan rawi bahwa hal itu merupakan pendapat yang diada-adakan dan sebenarnya tidak ada. Sedangkan pendapat yang populer dan disepakati oleh ulama hadis sejak zaman dahulu hingga saat ini bahwa bukti pertemuan dan pergaulan di antara dua rawi itu dianggap cukup apabila keduanya hidup dalam satu periode meskipun tidak ada keterangan bahwa mereka pernah berkumpul tatap muka dalam proses belajar mengajar. Para ulama menolak anggapan Muslim tadi tentang adanya ijma' tersebut. Mereka menjawab, boleh jadi penerimaan para imam terhadap satu hadis mu'annan dengan keadaan rawi seperti yang dikemukakan oleh Muslim adalah karena ada beberapa tanda yang menunjukkan adanya pertemuan di antara kedua rawi yang bukan mudallis. Sebuah problem yang di atas tadi itu akan muncul apabila suatu hadis ditulis dengan mengikuti syarat tersambungnya sanad, tetapi ternyata hadis tersebut tidak muttasil. Seperti hadis Malik dari Nafi dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW mendapatkan Umar bin Khattab ketika berjalan bersama suatu rombongan. Ia bersumpah dengan nama bapaknya. Maka Rasulullah bersabda, "Ala innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Dalam riwayat dari Salim, ia berkata bahwa Ibnu Umar berkata, "Saya mendengar Rasulullah bersabda kepadaku, innallaha yanhakum lan tahlifu bi abaikum."
Tampak riwayat pertama menunjukkan sebagai salah satu musnad Ibnu Umar dari Nabi. Sedangkan riwayat yang kedua salah satu musnad Ibnu Umar dari Nabi. Nah, di sini timbul pertanyaan. Bagaimana mungkin hadis mu'annan dihukumi muttasil begitu? Karena kesanatan rawinya itu tidak jelas atau membingungkan begitu. Permasalahan itu dapat kita selesaikan bahwa Umar dalam hadis ini mengandung banyak pengertian dan membingungkan karena dinisbatkan kepada Rasulullah dan Umar, padahal Ibnu Umar bertemu dengan keduanya dan bersahabat dengan mereka. Oleh karena itu, sangat patut kata anna digunakan dalam meriwayatkan hadis mereka. Seandainya pertemuan itu hanya terjadi di antara Ibnu Umar dengan salah satunya, maka bersambung sanad hingga kepada salah satunya. Seperti tadi, jika Ibnu Umar itu hanya bertemu dengan Umar saja, maka sanadnya bersambung dengan Umar saja. Begitu seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiroh Nailatun Nikmah, NIM U 2018-2015. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja. Adapun syarat ittisol pada hadis mu'an'an dan mu'annan, yaitu ada dua. Yang pertama, bersambungnya sanad. Maksud daripada bersambungnya sanad di sini ialah jalur atau silsilah yang menyampaikan matan hadis kepada orang lain, atau dengan kata lain urutan beberapa nama yang meriwayatkan hadis dari satu orang kepada yang lain, sehingga sampai atau tidak terputus kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, yaitu tidak terlihat tanda-tanda tadlis. Tadlis di sini menurut Mahmud Tohan dalam kitabnya Taisiru Mustolah al-Hadis ialah menyembunyikan aib dalam sebuah sanad dan hanya menampakkan yang baik-baik saja. Atau lebih jelasnya, misalnya apabila ada seorang rawi meriwayatkan dari seorang guru tentang sebuah hadis yang sesungguhnya ia tidak mendengar dari guru tersebut, dengan menggunakan redaksi yang kabur agar terkesan ia mendengar dari sang guru, maka ia disebut seorang mudallas. Nah, biasanya orang mudallas ini tidak memakai sigot atau ungkapan an atau kola. Cukup sekian pembahasan dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.